Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dan pesan dari lagu Hari Merdeka. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu memahami sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dengan benar. Dengan membaca dan mempraktikkan, anak-anak mampu memahami pesan dari lagu Hari Merdeka dengan benar. Mari kita pelajari bersama pembelajaran 5. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Ibu kota Kesultanan Aceh adalah Bandar Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Dia berhasil membangun jaringan perdagangan dan angkatan perang yang kuat. Wilayah kekuasaannya sampai Sumatera Barat, Riau, dan Semenanjung Malaka. Salah satu peninggalan Kerajaan Aceh yang terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, perjuangan Sultan Iskandar Muda apa saja? Yang pertama, membangun angkatan perang dengan mencari tenaga-tenaga muda untuk menjadi anggota angkatan perang di daerah kekuasaannya. Kemudian penataan pemerintah melalui pembagian wilayah yang disebut mukim dan membuat perekonomian negara. Kemudian sebagai raja dari sebuah kerajaan Islam, dengan sendirinya beliau untuk membangun perekonomian sangat besar. Kemudian selama menjadi Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti penjajahan. Kemudian memimpin serangan besar-besaran melawan bangsa Portugis, dan pada tahun 1635 Sultan Iskandar Muda menyerang Panang. Alasan penyerangannya karena Panang membantu Portugis pada waktu Kerajaan Aceh menyerang Portugis. Kemudian apa dampak perjuangan Sultan Iskandar Muda terhadap Kerajaan Aceh? Nah, dampaknya Kerajaan Aceh menjadi suatu kerajaan yang kuat, besar, dan disegani kerajaan lain di Nusantara. Kemudian Sultan Iskandar Muda sangat memperhatikan tatanan dan peraturan-peraturan perekonomian kerajaan. Kemudian Sultan Iskandar Muda dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Eropa, dan Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti kolonialisme atau anti penjajahan. Lalu, sikap kepahlawanan apa saja yang dimiliki Sultan Iskandar Muda? Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian pantang menyerah, kerja keras, dan anti penjajah atau anti kolonialisme. Nah, Sultan Iskandar Muda mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa.
Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya rakyat Aceh selalu bersyukur dan tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Nah, kemarin anak-anak sudah menyanyikan lagu yang berjudul Hari Merdeka. Sekarang anak-anak silahkan nyanyikan kembali lagu yang berjudul Hari Merdeka ini. Silahkan anak-anak nyanyikan dengan semangat. Kemudian, apa pesan yang terkandung di dalam lagu Hari Merdeka ini? Nah, pesan yang tersirat dari lagu Hari Merdeka adalah kewajiban kita semua sebagai anak bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, mempertahankan kedaulatan negara, dan juga mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu saja, ini semua membutuhkan tekad yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, pembelajaran selanjutnya anak-anak akan mempelajari pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran 6 ini, anak-anak akan belajar tentang penerapan sikap pahlawan dan sikap tanggung jawab. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran ini dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu memahami penerapan sikap pahlawan dengan benar, dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami sikap tanggung jawab dengan benar. Mari kita pelajari bersama pembelajaran 6 ini. Banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa saja mereka? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, setiap orang bisa menjadi pahlawan, asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungannya. Apakah sikap yang dimiliki sosok di bawah ini mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Zuhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering jadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Zuhairi. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Zuhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaannya itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Zuhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Zuhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Diambil dari liputan6.com. Nah, itulah kisah Duha Zuhairi sebagai penyelamat lingkungan yang rusak. Anak-anak juga mampu menerapkan sikap-sikap yang telah Pak Duha Zuhairi tunjukkan. Nah, kakek Duha Zuhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi.
tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan atas perbuatannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain tanggung jawab, dalam diri manusia juga terdapat pengabdian, tentunya pengabdian kepada masyarakat dan kepada negara. Nah, anak-anak, sebagai pendalaman materi untuk anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi yang Pak Guru tunjukkan. Silahkan anak-anak tulis di buku tulis anak-anak masing-masing menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Soal nomor 1, tulislah kembali kisah Sultan Iskandar Muda menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian nomor 2, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih? Silahkan anak-anak kerjakan dengan teliti dan semangat. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan melaksanakan penilaian harian. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Anak-anak harus selalu semangat dalam melakukan aktivitas dimanapun. Dan tak lupa Pak Guru selalu berpesan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.